Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syarifah. Saya akan menjelaskan 12 prinsip dasar animasi. Yang pertama, solid drawing. Solid drawing adalah menggambar sebagai dasar utama animasi, memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Yang kedua, theming and spacing. Grim Netwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang theming dan spacing. Theming adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Yang ketiga, squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, penerapan squash and stretch akan membuat mereka tampak atau berlaku seperti benda hidup. Yang keempat, anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju harus ada gerakan mundur dulu, dan sejenisnya. Yang kelima, slow in and slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi, slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Yang keenam, arts. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut arts. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Pola gerak semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Yang ketujuh, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Yang kedelapan, follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Yang kesembilan, straight ahead action and pose to pose. Dari sisi resource dan pengerjaannya, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame dari awal sampai akhir selesai seorang diri. Yang kedua adalah pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan, yaitu waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Yang 10, staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Yang ke-11, appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya, animasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Anda juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan, berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi, meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, demit, siluman, atau karakter jelek lainnya, tetapi tetap bisa appealing. Yang terakhir ada exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik.
banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan tentang 12 prinsip dasar animasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.